Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Sartika Sitanggang, perawat PPI yang biasa disebut dengan IPCN dari RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PPI yaitu APD dan hand hygiene. Untuk yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri. Untuk pendahuluan, alat pelindung diri itu merupakan bagian dari kewaspadaan standar. Nah, kewaspadaan standar itu merupakan lapis pertama dari kewaspadaan isolasi. Nah, tujuan dari kewaspadaan ini adalah untuk memutus mata rantai infeksi sehingga tidak terjadi HAIS, tidak terjadi infeksi silang antara pasien ke petugas, petugas ke pengunjung, petugas ke pasien, pasien ke pengunjung, gitu sebaliknya. Dimana seperti kita tahu alat pelindung diri itu berfungsi untuk melindungi kulit dan membran mukosa tubuh dari paparan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekstresi tubuh pasien. Dimana tadi kita sudah membahas tentang HAIS yaitu Healthcare Associated Infection, yaitu infeksi yang didapat oleh pasien selama perawatan di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana pada saat masuk pasien tersebut belum ada penyakit tersebut, belum ada masa inkubasi, termasuk juga infeksi yang didapat di rumah sakit, tapi muncul penyakitnya nanti pada saat di rumahnya, atau infeksi yang mengenai petugas oleh karena pekerjaannya, sehingga diadakanlah pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Di mana PPI itu merupakan upaya kegiatan untuk mencegah atau meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuan dari PPI itu sendiri untuk menurunkan dan meminimalkan incident rate terkait dengan pelayanan kesehatan pada pasien, petugas dan pengunjung, serta masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan mempertimbangkan cost efektif. Untuk program PPI itu ada 5, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewaspadaan isolasi, yaitu lapis pertamanya, yaitu hand hygiene dan APD. Untuk jenis-jenis APD sendiri ada yang disposable, ada yang reusable. Kalau yang disposable pastikan dibuang sesuai tempatnya. Misalnya kalau sudah digunakan dan terkontaminasi, buanglah ke infeksius. Tapi kalau memang belum dipakai terus ada masalah, silahkan untuk masukkan ke non infeksius. Untuk yang reusable, habis dipakai pastikan didekontaminasi. Jangan sampai dipakai ulang tanpa dekontaminasi atau cleaning. Untuk alat pelindung diri, pengertiannya adalah pakaian khusus untuk peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semikal, biologis, atau bahan infeksius. Itu menurut OSHA dan CDC. Indikasi penggunaan APD digunakan atau dipakai jika melakukan tindakan terpapar atau kemungkinan terpapar darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, kecuali keringat. Dan ingat, segera lepas jika selesai tindakan. Untuk pedoman umum penggunaan APD, yang pertama sekali, gunakan APD sesuai indikasi. Kalau memang tidak mengindikasikan, jangan digunakan. Seperti misalnya menggunakan sarung tangan hanya untuk mengukur tensi, itu tidak sesuai indikasi. Yang kedua, tangan harus selalu bersih. Saat mau menggunakan masker, pastikan cuci tangan terlebih dahulu. Jangan sampai tangan kita akan mengandarkan kuman ke pernapasan kita atau wajah kita. Terus pada saat menggunakan sarung tangan, pastikan cuci tangan terlebih dahulu. Karena sarung tangan yang kita gunakan itu buatan pabrik. Mungkin ada celah yang bisa mengantarkan kuman dari tangan kita ke pasien. Lepas atau ganti APD bila tidak berfungsi optimal. Pada saat sudah melakukan tindakan, sudah selesai tindakan, segeralah lepaskan APD yang digunakan. Lepaskan APD yang keempat, lepaskan APD sesegera mungkin. Ya, seperti saya ulangi, setelah selesai tindakan pastikan APD langsung dilepas. Jangan dibawa-bawa ke nurse station atau ke ruangan lain yang tidak berhubungan dengan APD tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima, buang semua APD dengan hati-hati dan lakukanlah hand hygiene. Setelah menggunakan APD, pastikan cuci tangan selanjutnya. Terus perkirakan risiko pajanan. Pilih APD sesuai risiko pajanan,
Terus pastikan ketersediaan APD. Untuk manfaatnya, pertama sekali kita bahas tentang topi, itu untuk melindungi kepala, untuk masker melindungi mulut dan hidung, untuk face shield atau goggle untuk melindungi wajah, gaun atau apron melindungi baju dan lengan, sarung tangan untuk melindungi tangan, untuk sepatu untuk melindungi kaki. Pertama sekali kita bahas tentang gaun. Gaun itu untuk melindungi kulit dengan tubuh dan baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan cairan tubuh pasien. Nah, untuk indikasinya sendiri kita bisa gunakan pada saat tindakan bedah, membersihkan luka, tindakan drainase, menangani pasien perdarahan masif, perawatan gigi, menolong persalinan, pemasangan CPL, intubasi dan lain-lain. Nah, gaun yang disediakan di rumah sakit itu ada bermacam-macam. Ada yang pelindung tidak terhadap air, ada yang pelindung kedap air, ada yang steril, Gunakanlah sesuai indikasi. Nah, ada yang disposable juga, ada yang reusable juga. Untuk gaun, contoh gaun disposable sama reusable bisa dilihat di gambar berikut. Untuk penggunaan APD, yaitu yang kedua, masker. Tujuannya itu untuk melindungi membran mukosa mulut dan hidung dari paparan atau percikan darah, cairan tubuh, atau sekresi atau ekskresi. Pada umumnya disposable. Untuk contoh indikasi masker bedah itu, yang pertama sekali untuk tindakan bedah, tindakan persalinan, tindakan pemasangan CPL, pemasangan kateter urin. Untuk contoh indikasi masker respirator, yaitu N95 yang biasa kita sebut, itu untuk tindakan intubasi, pengambilan swab, pengisapan lendir. Gunakanlah sesuai indikasinya. Untuk penggunaan APD yang ketiga itu tutup kepala. Tujuannya itu penggunaan tutup kepala atau topi untuk melindungi rambut dari percikan atau cairan tubuh pasien, dan juga untuk menghindari jatuhnya kotoran dari rambut atau rambut petugas ke alat-alat steril atau makanan. Contohnya indikasi penggunaan penutup kepala itu untuk tindakan operasi, pemasangan kateter vena sentral, pertolongan persalinan, intubasi, dan juga biasanya digunakan oleh petugas gizi. Untuk penggunaan APD yang keempat itu kacamata atau yang biasa kita sebut dengan Google, untuk melindungi mata dari paparan atau percikan cairan tubuh pasien. Contoh penggunaannya itu tindakan operasi, pemasangan kateter vena sentral, pertolongan persalinan, dan intubasi. Untuk yang penyediaan Google itu ada beberapa yang disposable, ada juga yang reuse. Untuk selanjutnya itu pelindung wajah atau face shield. Biasanya digunakan untuk melindungi wajah dari paparan atau percikan darah, cairan tubuh, dan sekresi dan ekskresi, atau yang biasa kita sebut dengan cairan tubuh pasien. Untuk contoh indikasinya, kita gunakan pada saat tindakan operasi, pemasangan kateter vena sentral, pertolongan persalinan, dan intubasi. Juga sediaannya itu ada yang reuse, ada yang disposable. Yang selanjutnya adalah penggunaan APD sepatu atau boots. Tujuannya itu untuk melindungi kaki dari paparan atau percikan darah atau cairan tubuh yang lainnya. Pada umumnya reuse, tapi kita punya catatan khusus untuk rumah sakit, sepatu pelindung harus digunakan selama di dalam ruang operasi dan tidak boleh dibawa keluar. Sepatu harus bersih dan sepenuhnya menutup kaki. Bisa digunakan boots dari bahan kulit atau bahan plastik. Penggunaan APD yang selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan itu berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak dengan darah atau cairan tubuh pasien yang tidak pada kulit yang tidak utuh, selaput lendir pasien, dan benda yang terkontaminasi. Nah, terdapat 3 jenis sarung tangan. Yang pertama sekali itu adalah sarung tangan bedah. Itu pada sarung tangan yang pada umumnya digunakan di ruang bedah, yaitu yang steril. Dipakai sewaktu melakukan tindakan invasif atau pembedahan. Untuk gambarnya bisa kita lihat di gambar pertama. Terus yang kedua ada sarung tangan pemeriksaan, itu prinsipnya bersih. Itu ada di gambar kedua. Itu dipakai untuk melindungi petugas pemberi pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin. Nah, yang ketiga ada sarung tangan rumah tangga. Pada umumnya
itu ada gambarnya di lantai yang ketiga. Pada umumnya sarung tangan rumah tangga digunakan saat memproses alat, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi. Beberapa contoh di bawah ini yang butuh atau tidak butuh sarung tangan. Untuk pengukuran tensi ternyata tidak perlu sarung tangan, pengukuran suhu ternyata tidak perlu sarung tangan, bahkan menyuntik juga tidak perlu sarung tangan, namun khusus untuk penyuntikan yang akan menghasilkan darah, silahkan menggunakan sarung tangan untuk perlindungan. Jadi sesuai kasus aja. Untuk penanganan dan pembersihan alat butuh sarung tangan, yaitu sarung tangan rumah tangga. Untuk indikasi pemakaian sarung tangan bisa dibaca lagi di poin-poin berikut, yaitu yang sarung tangan steril, sarung tangan bersih, sarung tangan rumah tangga. Ya, bisa dibedakan untuk fungsinya masing-masing. 4 prinsip penggunaan APD. Yang pertama sekali, gunakan sesuai indikasi. Lihat paparannya seperti apa, lihat transmisinya seperti apa. Untuk transmisi itu contohnya apakah dia melalui kontak, apakah dia melalui droplet, apakah dia melalui airborne. Gunakanlah yang sesuai. Terus yang kedua, untuk cara memakainya, pastikan sesuai SPO, jangan main sembarang pakai. Untuk cara melepas juga sesuaikan sama SPO. Untuk cara pembuangannya juga atau disposalnya sesuaikan sama SPO. Untuk prinsip lain dari penggunaan APD, 1. Pemilihan penggunaan APD sesuai indikasi, yaitu resiko paparan seperti yang saya jelaskan tadi, dan dinamika transmisinya juga diperhatikan, baru ambil APD yang cocok. Terus yang kedua, selalu gunakan sebelum kontak dengan pasien tanpa menyentuh permukaan lingkungan lain. Selanjutnya, APD harus selalu tersedia sesuai ukuran. Jangan menggunakan APD yang tidak sesuai ukuran karena tidak akan efektif dalam melakukan tindakan. Misalnya, sarung tangan terlalu longgar akan mengganggu pada saat kita mau masang infus. Ya, jadi kita tidak nyaman. Yang selanjutnya, selalu kebersihan tangan atau hand hygiene sebelum dan sesudah penggunaan APD. Pastikan cuci tangan 6 langkah sebelum menggunakan APD. Dan selanjutnya, sekali pakai untuk setiap tindakan dan setiap pasien. Pastikan APD yang digunakan ke satu pasien tidak digunakan kembali ke pasien yang lain. Langsung dilepas, langsung dibuang, cuci tangan, baru ke pasien yang lain. Selanjutnya, setiap APD yang terlihat ternoda masif harus segera diganti. Misalnya, pada saat mau memasang infus, ternyata setelah saya memasang infus ada sedikit percikan darah di sarung tangan, langsung diganti. Jangan sampai nanti memegang daerah lingkungan pasien dengan menggunakan APD yang sudah ternoda masif. Ya, untuk selanjutnya segera lepas setelah selesai tindakan atau tugas atau meninggalkan area perawatan. Jangan sampai APD dibawa-bawa ke ruangan yang tidak bersangkutan, misalnya ke nurse station, menulis dengan sarung tangan, menulis dengan apron. Jadi harus langsung dilepas setelah selesai tindakan atau tugas. Dan yang selanjutnya, APD yang sudah dipakai ditempatkan pada kontainer yang sudah tersedia sesuai alatnya. Misalnya habis menggunakan Google, pastikan Google ditempatkan pada kontainer yang sudah disediakan oleh teman-teman yang CS, langsung di tempat yang sama. Jangan sampai bergabung antara apron sama Google, atau jangan sampai Google yang reusable masuk ke tempat sampah, karena kan masih bisa di reuse atau di dekontaminasi, ya. Jadi tempatkan sesuai tempatnya. Ini contoh penyuntikan yang tanpa sarung tangan. Jadi sarung tangan di dalam penyuntikan itu ternyata in case atau jika perlu saja. Kesimpulan dari penjelasan tentang APD, yang pertama, penggunaan APD merupakan bagian dari kewaspadaan standar, bertujuan untuk melindungi tubuh dari paparan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi. Untuk APD ada yang disposable, ada yang reusable atau non disposable.
Yang selanjutnya, prinsip penggunaan APD harus sesuai indikasi, mengetahui cara memakai, cara melepas, cara disposal sesuai SPO atau standar operasional. Demikian penjelasan tentang APD, semoga bermanfaat. Terima kasih.